Shalom, selamat pagi anak teacher. Kembali belajar bersama teacher Uli. Nah, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen pada bab 12, yaitu belajar dari tokoh. Nah, tetapi sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu bernyanyi dan berdoa supaya apapun yang kita pelajari dan apapun yang kita kerjakan hari ini semua dapat berjalan dengan baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah, anak teacher boleh ikuti bernyanyi ya. Kita akan menyanyikan lagu Alangkah Indah Hidup Rukun. Anak-anak teacher, semua ambil sikap berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mohon berkat-Mu hari ini agar kami dapat belajar dalam keadaan baik. Berilah kesehatan bagi kami teachernya dan anak didik kami. Di dalam nama Yesus, amin. Anak-anak teacher, buka bukumu halaman 95 dan 96. Nah, teacher mau tanya, apakah kamu punya sahabat atau teman? Nah, tentunya kamu tidaklah selalu bermain dengannya. Kamu tentu pernah bertengkar dengannya, lalu berdamai lagi, bertengkar lagi dan berdamai lagi. Nah, pertanyaan teacher, mana yang lebih menyenangkan? Hidup rukun dengan teman atau bertengkar dengan teman? Nah, pastinya yang paling menyenangkan adalah hidup rukun dengan temannya. Nah, kedamaian dapat dicapai jika ada kerukunan hidup. Nah, anak teacher, di dalam bab ini, anak teacher akan mendapat pengalaman berharga dari kehidupan beberapa tokoh dalam Alkitab. Di dalam bab ini kita akan membahas beberapa tokoh Alkitab, yaitu Esau dan Yakub, Daud dan Mefiboset, dan Barnabas dan Paulus. Nah, yang pertama kita akan membahas Esau dan Yakub. Anak teacher juga boleh ya sambil baca di bukumu. Anak-anak teacher, Esau dan Yakub adalah anak kembar, di mana Esau lahir lebih dahulu, baru kemudian Yakub. Nah, tubuh Esau itu berbulu, sedangkan Yakub tidak. Esau suka tinggal di padang dan berburu, sedangkan Yakub lebih senang tinggal di kemah. Nah, ayah mereka yaitu adalah Ishak. Nah, Ishak ini sayang kepada Esau. Kenapa, teacher? Karena Esau ini suka makan daging hasil buruan Esau. Sebaliknya, ibu mereka yaitu Ribka sayang kepada Yakub.
Nah, suatu hari ketika telah tua dan tidak lagi dapat melihat, Ishak bermaksud memberkati Esau. Ia meminta agar Esau pergi berburu dan memasak hasil buruannya terlebih dahulu. Di mana Ribka, istrinya atau ibu dari Esau dan Yakub, mendengar rencana Ishak. Ia mencari cara agar Yakub yang menerima berkat itu. Nah, maka sewaktu Esau sedang berburu, Ribka memasak makanan kesukaan Ishak. Kemudian ia mengambil dan mengenakan jubah berbulu milik Esau pada Yakub. Tidak tahu kalau Yakub yang datang menghadapnya. Kemudian Ishak memberkati Yakub yang ia pikir adalah anaknya si Esau. Nah, demikianlah cara Yakub mendapatkan berkat yang sebenarnya milik Esau. Nah, rencana Ribka berhasil. Lalu Yakub mendapatkan berkat sebagai anak sulung. Padahal si Yakub adalah anak bungsu kan, anak teacher. Nah, sepulangnya dari berburu, Esau memasak hasil buruannya, lalu memberi Ishak masakannya atau ayahnya, agar Ishak memberkatinya. Nah, saat itulah sadar bahwa Yakub telah menipunya. Namun, berkat itu tidak dapat diambil lagi. Esau menangis dan marah. Ia ingin membunuh Yakub adiknya. Ribka dan Ishak mengizinkan Yakub melarikan diri ke Mesopotamia. Kecurangan dan perilaku tidak adil menyebabkan kerukunan di antara anggota keluarga berganti dengan permusuhan. Nah, setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah orang tua mereka, Yakub ingin pulang. Namun apa anak teacher? Ia takut bertemu Esau, oleh sebab itu ia mengirim utusan untuk berlatih dahulu. Nah, pada hari yang ditentukan mereka bertemu anak teacher, Esau dan Yakub. Mereka bertangis-tangisan, mereka saling melepas rindu dan mereka saling mengampuni. Mereka berjanji untuk hidup damai. Nah, setelah itu mereka tinggal di wilayah yang berlainan. Yakub mempunyai keturunan yang sangat banyak, itu bangsa Israel. Dan keturunan Esau pun menjadi bangsa yang kuat dan besar, yaitu orang Edom di pegunungan Seir. Jadi anak teacher, tokoh ini mengajarkan kita untuk mampu mengampuni dan tidak boleh iri kepada orang lain, bahkan saudara kita. Tidak boleh cemburu dan tidak boleh merebut yang sudah menjadi hak milik orang lain. Kita harus bersyukur apa yang telah kita miliki, dan kita harus bersyukur apa yang menjadi bagian kita. B. Daud dan Mefiboset. Nah, saat masih muda, Daud bersahabat dengan anak Raja Saul, namanya Yonatan. Nah, biasanya kan anak raja akan berteman dengan anak raja juga. Nah, tetapi Yonatan ini mau bersahabat dengan Daud walaupun Daud adalah seorang gembala domba. Bahkan Yonatan ini mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Yonatan pula yang memberitahu Daud tentang rencana Saul mencelakakan Daud. Nah, ayahnya itu sangat membenci Daud lantaran Tuhan dan orang Israel mengasihi Daud. Tetapi Yonatan selalu mengingatkan Daud agar pergi menyelamatkan diri. Daud dan Yonatan menjadi sahabat sejati. Ketika Raja Saul dan Yonatan mati, Daud meratapi mereka. Nah, anak teacher, ketika Daud menjadi raja menggantikan Raja Saul atau ayahnya, Daud tetap mengingat perjanjiannya dengan Yonatan. Ia akan mencari keturunan Saul dan Yonatan. Yonatan ini mempunyai anak laki-laki berkaki catat, yaitu bernama Mefiboset. Nah, Daud menyuruh orang menjemput
dan membawa Mefiboset kepada Daud. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Nah, sejak saat itu, Mefiboset tinggal di istana. Setiap hari ia makan sehidangan dengan Raja Daud. Daud memperlakukannya sebagaimananya anak raja, dan mereka hidup rukun setiap hari. Nah, anak teacher, dari tokoh Daud boleh kita ambil pelajaran untuk kita untuk tetap rendah hati. Dan dari tokoh Yonatan tidak membeda-bedakan teman. Nah, dan tokoh Daud ini tidak pernah melupakan kebaikan orang yang sudah pernah dilakukannya kepadanya, sekalipun dia berubah kehidupan menjadi seorang raja. Jadi anak teacher juga harus seperti itu ya. Tidak boleh terlalu membeda-bedakan teman dan tetaplah rendah hati. Untuk tokoh Barnabas dan Paulus, anak teacher, boleh kamu baca di bukumu ya nak, halaman 99. Nah, nanti kamu cari tahu apa yang boleh kita pelajari dari tokoh ini. Nah, baik anak teacher, sampai di sini pembelajaran kita. Pada pembelajaran ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai belajar, berkati kami dan berkati kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.